Karena banyak juga orang yang katanya udah berhijrah ya, tapi diajak belajar Quran berat ya. Atau jangankan yang baru hijrah sudah jadi ustadz pun gak ada bacaan Quran, cuma masih belepotan. Tiap kali momen pergantian tahun hijriah, tentu tema hijrah itu selalu menjadi tema yang banyak dibahas oleh para ustadz, para dai, ya, para penceramah. Bahkan kata hijrah sendiri sudah menjadi kata yang sangat populer ya, dimana kalau kita merujuk pada sejarah Nabi Muhammad SAW, bahkan hijrah itu sendiri tidak dapat dipisahkan dengan namanya belajar Al-Quran Al-Karim. Sebelum Rasulullah SAW berhijrah, sebagaimana dalam sirah, tentu semua sudah ini sudah sering dibahas. Ada delegasi yang diutus ya, utusan pertama ke Madinah yaitu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu untuk mengajarkan agama Islam di Madinah pada penduduk Madinah. Tapi yang seringkali tidak dibahas ya, bahwasanya di antara selain tugas mengajarkan agama Islam secara umum ya, tentang akidah, ibadah dan sebagainya, misi utama Mus'ab bin Umair ke Madinah itu sebagaimana disebutkan dalam Basirah Ibnu Hisham dan kitab Sofatus Sofwa oleh Ibnu Al-Jauzi, itu diantaranya adalah membentuk atau membuka halaqah Quran pertama di Madinah. Itu bersama seorang sahabat dari kalangan Ansar Ahlul Madinah, As'ad bin Zurara Al-Khazraji. Dan ini tentu memang menjadi bagian dari tugas pokok Nabi kita Muhammad SAW diutus ke muka bumi. Kan jelas di surah Al-Jum'ah disebut ayat kedua, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Jadi dialah Allah yang mengutus seorang nabi di kalangan yang ummi untuk membacakan ayat-ayatnya, jelas membacakan Al-Quran, kemudian wa yuzakkihim, mensucikan mereka, wa yu'allimul kitaba wal hikmah, mengajarkan Alkitab yaitu Al-Quran dan Al-Hikmah yaitu As-Sunnah. Sehingga Rasulullah selalu memiliki perhatian besar terhadap pengajaran Quran ini. Sebelum berhijrah pun diutus guru Quran dulu. Mus'ab bin Umair itu seorang guru Quran. Bahkan di kalangan Ahlul Madinah, seperti yang disebutkan dalam kitab tadi, itu Mus'ab bin Umair ini dijuluki Al-Muqri ya, karena dia membuka halaqah Quran pertama di Madinah. Yang mengajarkan Quran pertama di Madinah ya Mus'ab bin Umair bersama As'ad bin Zurara Al-Khazraji tadi, sehingga beliau kemudian dijuluki oleh kalangan Ahlul Madinah ini adalah Al-Muqri, jadi seorang guru Al-Quran. Demikian juga ketika Rasulullah SAW sudah berhijrah, kemudian kan ada juga yang hijrahnya belakangan, menyusul setelah Rasulullah SAW di Madinah ya. Itu ada yang kemudian juga baru berhijrah kemudian setelah Rasulullah SAW berhijrah. Maka sama juga yang dilakukan Rasulullah SAW ketika ada orang yang baru berhijrah, itu juga hal yang pertama dilakukan sebagaimana diriwayatkan ada dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, wa kana ansariyan, beliau seorang Ansar ya. Kata beliau, kana ar-rajulu idza hajara dafa'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila rajulin minna yu'allimuhu al-Qur'an. Jadi ketika ada seorang baru berhijrah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan orang tersebut pada salah seorang di antara kami, maksudnya para sahabat yang ahlul Quran, termasuk Ubadah bin Samit ini kalangan Ansar yang ahlul Quran juga, ahlul Quran di kalangan Ansar ya. Jadi ketika ada orang baru berhijrah, maka Rasulullah SAW pasti langsung mengarahkan tersebut kepada salah seorang ahlul Quran dari kalangan sahabat untuk mengajarinya Al-Quran. Ini baru hijrah ya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri yang menunjuk gurunya, dipilih guru-guru yang terbaik ya. Kemudian orang yang baru hijrah ini diarahkan untuk belajar Quran. Nah inilah yang kemudian yang kadang luput dari pembahasan, sehingga kadang terabaikan juga dari sepengamalan. Jadi ini namanya hijrah. Tentu kalau kita merujuk pada sirah Nabi Muhammad SAW, maka di antara perhatian utama yang harus diperhatikan adalah belajar Al-Quran. Karena banyak juga orang yang katanya sudah berhijrah ya, tapi diajak belajar Quran berat ya. Itu, atau jangankan yang baru hijrah sudah jadi ustadz pun gak ada bacaan Quran, cuma masih belepotan gitu. Gitu. Makanya ini hikmahnya, tentu pertama ini menurut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, belajar Quran ini menjadi bukti keseriusan orang berhijrah. Sekali lagi, belajar Al-Quran itu adalah bukti keseriusan orang berhijrah ya. Faktanya bisa kita lihat kalau sekarang orang itu orang yang sudah rajin ikut berbagai kajian ini ikuti, tabligh akbar ini diikuti, semua majelis diikuti ya, giliran diajak belajar Quran kabur ya. Sedikit sekali yang siap
Ya. Sekian, mungkin bukan sekian ribu orang siap hadir di pengajian umum, tapi dari sekian banyak ini berapa banyak yang siap hadir belajar Al-Quran, belum bisa baca ya mulai belajar membaca, yang sudah bisa tapi pasti pelepotan ya mulai memperbaiki bacaannya dan seterusnya. Tapi sebaliknya orang-orang yang mau belajar Al-Quran itu cenderung lebih mudah biasanya untuk hadir di majelis lain. Inilah hikmah, karena Quran itu adalah sumber keberkahan, pembuka pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Jadi ketika orang mau belajar Quran, biasanya dia cenderung lebih mudah untuk diarahkan ke yang lainnya, ya, untuk ke aktivitas ibadah yang lainnya. Tapi ini luput, ya. Jadi sekali lagi ini fakta, dan saya boleh dikomplain kalau ini hoax, ya. Bahwa saya sekian banyak orang yang siap hadir kajian umum itu belum tentu siap, bahkan mungkin sangat sedikit yang siap ngaji Quran, sangat sedikit, ya. Jadi silakan dikomplain kalau ucapan saya ini hoax. Kalau kita serius, ya, siap nggak diajak ngaji Quran, ya, jangan-jangan malah kabur gitu, ya. Maka ya buktikan keseriusan kita berhijrah dengan belajar Al-Quranul Karim. Dan itulah hikmah kenapa Rasulullah SAW memberikan perhatian belajar Quran pada orang baru berhijrah, karena ini memang ya bukti keseriusannya itu.